Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, kita akan merasa yakin dan sadar sedang digoda dan ada dalam godaan kalau kita sudah terlebih dahulu mengetahui mana yang baik dan benar, mana yang tidak baik dan mana yang salah. Maka di saat orang itu tidak tahu mana yang baik dan benar, mana yang elok tidak elok, mana yang patut tidak patut, lalu tidak akan sadar bahwa dirinya sedang digoda atau ada dalam suasana godaan itu. Maka kita sadar sedang digoda atau ada dalam godaan, dalam suasana godaan di saat tahu sungguh mana yang benar dan memperjuangkan kebenaran itu sehingga berjuang untuk tidak jatuh dalam godaan dan menang atas godaan itu. Sama seperti Tuhan Yesus yang mampu menangkal godaan dan berhasil menang dari godaan karena ia penuh dengan Roh Kudus sehingga roh kebenaran itu ada padanya. Pada hari ini Minggu 6 Maret 2022, hari Minggu Prapaskah yang pertama, Sabda Tuhan ditawarkan kepada kita untuk kita baca dan kita renungkan dari Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Nah, dalam ayat 1 ditegaskan akan suasana bagaimana kita akan juga bisa menangkal ragam macam godaan dan juga menang atas godaan-godaan itu. Dikatakan demikian, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Roh Kudus yang sama itulah yang kemudian akan memenuhi para murid dan memberdayakan gereja. Kita ingat dalam peristiwa Pentakosta di mana Roh Kudus itu sungguh-sungguh turun atas para rasul dan menyertai gereja, menyertai umatnya hingga sampai akhir zaman. Mungkin kita sempat bertanya demikian ya, saudara-saudariku yang terberkati. Mengapa Yesus dicobai? Kita kan sama-sama tahu Yesus adalah Tuhan, pastilah bisa mengalahkan setan, mengalahkan godaan. Ia bisa mengusir setan, apalagi hanya godaan-godaan yang ada itu. Nah, terkait dengan pertanyaan itu, Santo Agustinus itu menjawab demikian untuk kita semua. Iya, Tuhan sudah pasti memang bisa menghindari setan. Tetapi kalau tidak pernah digoda, maka ia, yaitu Tuhan, tidak pernah memberikan ajaran kepadamu bagaimana dapat menang kalau digoda. Maka ketika membaca kisah Yesus digoda oleh iblis, itu sama dengan membaca kisah hidup kita yang banyak kali digoda dan mengenali cara-cara penggoda yang ingin merusak hidup kita. Dan Tuhan mengajarkan cara untuk menawarkan dan menangkal godaan itu. Tadi kalau kita baca Injil hari ini ada 3 jenis godaan. Godaan yang pertama yaitu godaan untuk menuruti dan memuaskan kesenangan indrawi, kesenangan duniawi kita. Dalam ayat yang ketiga, berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Itu godaan yang pertama, menuruti dan memuaskan nafsu duniawi, kesenangan-kesenangan diri kita. Lalu godaan yang kedua adalah godaan untuk menjadi haus akan kuasa. Dalam ayat 6 dan 7, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Lalu godaan yang ketiga adalah godaan gengsi untuk menjadi angkuh. Dalam ayat yang ke-9 dikatakan, iblis mengatakan, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Dan Tuhan Yesus menang atas godaan karena ada dalam dirinya Roh Kudus, Roh Allah sendiri, Roh kebenaran.
Saudara-saudariku yang terberkati, Roh Kudus yang adalah roh kebenaran juga akan menjadi pembimbing dan juga penuntun langkah kita untuk juga bisa turut menguatkan kita bertekun dalam iman dan kebenaran kerajaan Allah. Tentunya kita bertanya dalam diri kita masing-masing, pada saat kapan kita dipenuhi Roh Kudus sehingga kita bisa bertahan dalam godaan dan menang atas godaan itu? Tentu kita bisa menjawab demikian pada saat awal kita dibaptis. Betul demikian. Pada saat ketika kita merayakan Ekaristi, ya benar demikian juga. Dan juga pada saat kita menerima sakramen Krisma, kita menjadi pribadi-pribadi yang dewasa dalam iman oleh karena curahan Roh Kudus lewat penumpangan tangan uskup yang memberikan sakramen Krisma kepada kita. Tetapi jauh yang lebih penting, seperti apa yang dituliskan oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, yang menuliskan demikian, bahwa saat-saat di mana kita dipenuhi Roh Kudus, memang betul kita rasakan sungguh dalam perayaan-perayaan sakramen yang kita ikuti dan kita turut ambil bagian di dalamnya. Baptis, Krisma, sakramen Ekaristi yang bisa kita rayakan setiap harinya. Di situ adalah saat di mana Roh Kudus itu memenuhi kita, menguatkan dan menggelorakan semangat kita. Tetapi Santo Paulus mengajak kita untuk bisa bertahan dan melawan tipu muslihat iblis itu dengan mengenakan perlengkapan senjata Allah. Dikatakan demikian dalam Efesus 6 ayat 18. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Maka saudara-saudariku yang terberkati, kita akan bisa sadar sungguh ada dalam godaan dan mampu menawarkan dan menangkal tiap godaan, dan kita menang atas godaan itu ketika kita menghayati hidup kita sebagai doa yang terus menerus. Kesatuan kita yang erat dengan Tuhan membuat kita mampu menang bersama dengan Dia atas segala ragam macam godaan yang ada. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi hidup kami. Hari ini Engkau mengajari kami agar bisa mengenali godaan dan mampu menangkal godaan. Di saat kami tergoda untuk hanya menuruti kesenangan dan nafsu dunia, semoga kami bisa mengendalikannya. Di saat kami tergoda untuk mencari muka dan kuasa dengan segala cara, semoga kami tidak gelap mata. Di saat kami tergoda untuk menjadi angkuh karena jabatan dan pencapaian-pencapaian, semoga kami tetap menjadi rendah hati dan menjadi pribadi yang penuh syukur. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah Meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terberkati, dimanapun Anda berada dan dalam situasi apapun hidupmu, tetap semangat, tetap optimis, and stay calm with Jesus.